Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoanda Rafli, NIM 201190132. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan Pendidikan Agama Islam dari lokal PAI 3D. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah media instruksional pembelajaran PAI dengan dosen Ibu Eli Suraya SAG MPDI. Baiklah, saya akan membahas tentang sholat duha. Sebelumnya saya akan membahas apa itu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Niat sholat duha: usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat duha: 1. Niat sholat duha. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah sunnah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat Ad-Duha. 6. Ruku dengan tumakninah. 7. Iktidal dengan tumakninah. 8. Sujud dengan tumakninah. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 10. Sujud kedua dengan tumakninah. 11. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. 13. Membaca surat Asyam. 14. Ruku dengan tumakninah. 15. Iktidal dengan tumakninah. 16. Sujud dengan tumakninah. 17. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 18. Sujud kedua dengan tumakninah. 19. Tasyahud akhir dengan tumakninah. 20. Salam. 21. Membaca doa sholat duha. Awal waktu sholat duha. Untuk awal waktu sholat duha ini dimulai 20 menit setelah matahari terbit. Ini sesuai dengan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah. Nabi SAW bersabda, kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Akhir waktu sholat duha. Akhir waktu sholat duha ini adalah 15 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur. Namun waktu terbaik atau utama mengerjakan sholat duha adalah di waktu yang akhir atau seperempat siang, yaitu dalam keadaan yang semakin panas. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat orang-orang awwabin taat kembali pada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha. Banyak sekali dalil dalam hadis yang menunjukkan keutamaan dari sholat duha. Salah satunya merupakan sarana untuk memohon ampunan dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Keutamaan lain dari sholat duha yaitu tidak termasuk ke dalam golongan orang lalai dalam mencari rahmat Allah. Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasa'i. 1. Merupakan pesan Rasulullah. Sholat duha adalah wasiat khusus dari Nabi kepada Abu Hurairah dan kepada seluruh umat beliau secara umum. Hadis dari Imam Tabari. Riwayat Tabarani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, kekasihku Rasulullah SAW memberikan pesan wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir.
Mutafakatun alaih. Al-Bukhari nomor 1981, Muslim nomor 721. Kedua, dibangunkan sebuah rumah di surga. Mereka yang rajin mengerjakan salat duha maka akan dibangun sebuah rumah di dalam surga. Hal ini sesuai dengan isi hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis Sahih Al-Jami' nomor 634. Ketiga, berpahala seperti orang pergi haji dan umrah. Keutamaan salat duha yang sebelumnya telah didahului salat subuh berjamaah dan zikir hingga terbit matahari adalah seperti mendapat pahala seperti orang pergi haji dan umrah. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga terbit matahari, lalu ia mengerjakan salat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahalanya haji dan umrah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 586. Termasuk salat awwabin. Di antara keutamaan salat duha yang lain adalah termasuk dalam salat awwabin, yaitu salat orang-orang yang taat. Rutin mengerjakan salat duha menjadikan seseorang dicatat sebagai orang-orang yang taat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, tidaklah seorang menjaga salat sunnah duha melainkan ia adalah awwabin, orang yang kembali taat. Salat duha ini adalah salat awwabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. 5. Dicukupkan rezeki. Dalam hadis qudsi akan mencukupkan rezeki hamba-hambanya yang mengerjakan salat duha secara rutin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh luar biasa keutamaan salat duha jika dilakukan secara rutin. Ini semua menunjukkan bahwa salat duha sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Membaca surat Al-Waqiah setelah menunaikan salat duha. Dalam Quran terdapat surah Al-Waqiah yang memiliki faedah menjauhkan dari kemiskinan, sehingga membaca setelah menunaikan salat duha bisa dibayangkan bagaimana ampuhnya dosa-dosa tersebut untuk merebut kehidupan dunia dan akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Waqiah tiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Baihaqi Ibnu Mas'ud. Membaca surat Al-Waqiah setiap hari insya Allah dapat memudahkan kita mendapat rezeki yang halal, pun nikmat Allah yang harus mengalir. Dari sekian banyak fadilah dari surat Al-Waqiah, yang paling banyak terdapat dalam surah ini adalah tentang kekayaan. Sekianlah pemasaran dari saya tentang salat duha. Semoga kita bisa memperlancar salat duha. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.